Saya mengajak Anda untuk melihat firman Tuhan yang sederhana di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, di sini ada berapa tingkat? Tingkat yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap hari kita harus ada dalam kebenaran. Kita tidak bisa berpikir tentang hal-hal yang lain selain kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari itu kebenaran harus ada. Jadi kebenaran, kalau kita mau WhatsApp, kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir apakah ini benar nggak, apakah ini baik nggak, apakah ini benar-benar bisa berkenan, saudara, kepada Tuhan pertama. Terus kedua, kita harus tahu bahwa ini memberi dampak yang baik nggak. Maka kita harus selalu mengambil keputusan tidak sembrono. Yang pertama, kita harus tahu di sini dikatakan diperbolehkan benar nggak. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Maka kita harus lihat berguna nggak. Maka setelah kita tahu ini benar, dia bilang, memang semua bisa benar bagimu, tapi berguna nggak bagi saya dan bagi orang lain yang melihat dan mendengarnya dan membacanya. Ketiga, dikatakan di sini segala sesuatu diperbolehkan benar. Iya, benar diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Maka kita harus dasarkan pada kebenaran, baru berguna, baru membangun. Kalau itu bisa membangun, itu sangat lebih baik. Sebab itu hal yang kita lakukan hari ini, kita mau berdoa. Karena berdoa adalah hal yang sangat-sangat indah, membangun iman kita, dan sangat-sangat menguatkan, dan Tuhan di surga mendengar doa kita. Maka sebab itu saya mengambil di dalam 2 Tawari 20, di sini dikatakan bahwa Moab dan Amon dan orang Meuni menakutkan Yosafat. Nah, sebab itu saya mengajak Anda melihat di sini bahwa pertama dikatakan datanglah ayat 2, orang memberitakan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Laskar yang besar dari seberang laut Asin. Iya, kadang-kadang kita pikir, wah ini masalah sekarang yang dihadapi seperti laskar yang besar dari seberang laut, datangnya dari Wuhan atau dari mana saja. Nah, sehingga kita kemudian gak bisa berkumpul, kita mengalami masa yang harus tinggal di rumah. Tapi itu menyenangkan juga tinggal di rumah ya. Nah, kemudian saya mengajak Anda melihat di sini. Dikatakan suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan yang diambil oleh Yosafat adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita, yaitu mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan inilah maka kita datang berkumpul. Saudara, kita berkumpul karena kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan dikatakan dalam Amos 5 ayat 4. Mencari Tuhan itu adalah ayat 4 dan ayat 5. Dia katakan mencari Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, karena di sana kita akan beroleh kehidupan. Mencari Tuhan akan mendapatkan kehidupan. Maka saudara, kita harus rajin mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam ibadah, membaca firman Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, itu adalah mencari Tuhan. Dikatakan Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita takut corona karena takut mati.
takut sakit. Nah, Tuhan katakan kalau kita rajin mencari Tuhan, kita akan hidup. Bahkan dikatakan di ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi mencari Tuhan yang seperti sekarang kita lakukan adalah hal yang sangat baik, saudara. Maka saya percaya, saudara, bahwa dengan mencari Tuhan ini kita berdoa syafaat. Masalah yang terjadi ini adalah hal-hal yang bukan hanya satu kota, tapi seluruh dunia. Sebab itu ini adalah hal yang penting, karena ini bukan sembarangan. Maka kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Amos 7, saya melihat ayat ini dikatakan dari ayat 1, inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, suatu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, ini wabah juga namanya wabah ya. Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Berikan pengampunan kalau wabah ada. Berikan pengampunan. Penting bagi kita karena kita tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tapi kesusahan orang benar juga banyak. Tapi Tuhan akan meluputkannya kalau kita mencari Tuhan. Tetapi yang terutama kita harus mengakui keberadaan kita. Karena kita tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Maka sebab itu kita harus mengakui kelemahan-kelemahan yang sudah diperbuat. Baik yang dikatakan Yosafat mengakui, bahkan Raja Daud dan semua yang ada di Alkitab ini, mereka mengakui dosa keturunan, dosa nenek moyang, dosa bangsa, dosa yang kami perbuat juga secara pribadi dan keluarga, atau dosa gereja Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami pun melihat bahwa ada banyak pertentangan. Maka sebab itu kita pun harus berdoa minta pengampunan. Maka di sini dikatakan Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara, di sini ada satu yang saya tangkap di hati saya, seorang yang rendah hati. Waktu kita minta pengampunan, kita harus mengakui ketidakmampuan kita. Di dalam Mazmur 61 juga Daud mengakui, aku lemah, aku tidak berdaya. Maka dia berseru kepada Tuhan dan dia berdoa, aku lemah Tuhan, aku tidak berdaya. Maka saudara, di sini dikatakan kita perlu untuk mengatakan bahwa kita nggak mampu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita mengatasi ini semua. Kalau bisa dengan uang, tentu orang kaya tidak ada yang meninggal, saudara. Kalau hanya dengan orang yang bersih-bersih, kata Pak Dwijo dengan renungannya, tentu Itali tidak banyak yang meninggal. Jadi banyak hal yang kita perlu untuk mengoreksi hati kita, pikiran kita, keputusan kita. Banyak kali mungkin kita ini tidak sadar, kita bicara mulut kita baik tapi hati kita jahat. Pikiran kita rasanya kita mengucapkan menyenangkan, bisa mengucapkan hal yang baik, tetapi pikiran kita mulai ada pertimbangan, terasa seperti ada emosi, ada sebel, ada tekan. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh seperti itu. Maka kita perlu minta pengampunan dan kita perlu berkata bahwa aku tidak berdaya. Nah, di sini dikatakan ayat 3 yang saya sangat senang membacanya. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Bayangkan Tuhan menyesal, saudara. Kita baca juga di dalam ulangan tentang Musa berdoa, dan di situ pun Musa mengungkapkan tentang Tuhan sudah
mengizinkan dan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar. Kenapa sekarang terjadi? Tuhan mau memusnahkan mereka. Maka Musa bersyafaat memohon belas kasihan Tuhan, minta pengampunan, dan Musa mulai berperkara. Kita bisa berperkara dengan Tuhan, mengucapkan janji Tuhan. Dengan mengucapkan janji Tuhan, kita sedang berperkara, mengingatkan Tuhan. Ayat firman ada bertulis tentang mengingatkan Tuhan. Padahal Tuhan bukan tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan mencari pendoa-pendoa yang berdiri di tengah sebagai pendoa syafaat. Maka kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan, maka itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Kalau kita minta pengampunan, kita mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita, Tuhan akan menyesal. Nah, yang kedua dikatakan penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan, ayat 4 ya. Amos 7 ayat 4, diperlihatkan Tuhan kepadaku tanpa Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Kalau tadi pertama minta pengampunan. Minta pengampunan wabah epidemik yang sedang terjadi, virus dan semua. Tetapi kita juga kedua kali kita bisa meminta kepada Tuhan. Dikatakan di sini kiranya ya habis samudera raya. Lalu ayat 5, lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya bagaimana Yakub dapat bertahan. Bukankah ia kecil? Pertama minta pengampunan, mengakui keterbatasan kita tidak mampu. Maka yang ketiga ini kita diberi otoritas. Dikatakan Tuhan hentikanlah, hentikanlah. Bukan kita yang hentikan, tapi minta Tuhan menghentikannya. Tuhan hentikanlah. Maka di sini dikatakan iya, bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara, di sini selalu dikatakan bagaimana kami bisa bertahan hidup, bagaimana kami bisa bertahan untuk melayani, bagaimana kami bisa bertahan untuk melihat Indonesia sedang mengalami masa seperti ini. Hati kami sedih Tuhan, hati kami sungguh hancur. Kami tidak bisa tahan melihat setiap hari ada yang gugur. Maka saudara di sini dikatakan, iya, hentikanlah. Kita bisa berdoa, Tuhan hentikanlah virus ini, hentikanlah. Maka di sini bagaimana Yakub Israel dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka kita harus mengakui kelemahan kita kembali. Jangan lupa setiap kali kita mengakui kelemahan. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Saudara, menyesallah Tuhan karena ada orang yang berdoa. Amos bukan orang yang hebat. Amos hanya seorang yang peternak dan pemungut buah arah di hutan, buah arah yang liar di hutan. Tetapi Amos bisa dipakai Tuhan melalui doanya. Siapa saja kita, Tuhan bisa pakai. Ingat Yakobus 5, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Tetapi dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa, dia tidak mau berhenti. Dia berdoa sungguh-sungguh. Maka dalam kesungguhannya dia bisa menutup pintu langit. Dan dia pun waktu dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta dibuka. Maka dia punya otoritas membuka dan menutup. Maka kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada, kita akan sebentar lagi berdoa bersama. Jangan lupa, di dalam kita harus ada kerendahan hati dan minta pengampunan. Hati yang tulus tidak kau pandang hina, hati yang bersih. Yang kedua, jangan lupa kau diberi otoritas. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan menyesal. Karena itu dikatakan, maka menyesallah Tuhan, ayat 6. Karena hal itu, ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Maka kita harus merasakan benar, terus kemudian berguna. Apakah itu membangun, bukan menghancurkan. Tapi doa
yang punya dasar janji Tuhan kebenaran. Kedua, kita harus mengucapkan hal yang berguna. Maka yang ketiga yang lebih indah adalah hal yang membangun. Maka doa Anda pasti didengar Tuhan. Doa profetik. Ya, saya mengajak Anda sedikit lagi Yesaya. Di sini Yesaya 30 yang dulu kita sudah 32. Dikatakan di sini ayat 9. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Tuhan bicara pada gereja Tuhan yang aman, yang sudah nyaman dan malas untuk bikin doa puasa, iya, doa syafaat, doa bersungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, kita punya ketua yang luar biasa, yang juga pendoa. Dia membawa kita untuk membuat doa puasa. Wah, saya sangat senang karena di sini dikatakan banyak gereja sudah aman dan nyaman. Iya, semua sudah diberkati dan banyak ya doa puasa malas lah, cuman sekedar saja. Tapi puji Tuhan, WBI punya doa puasa nasional. Maka kita harus selalu mengambil bagian ini. Puji Tuhan, di ayat ini dikatakan dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Hai orang yang hidup tentram. Saudara, kita berharap jangan 1 tahun Tuhan. Jangan 1 tahun. Sewaktu kita terus di rumah kita berdoa supaya Tuhan bisa membuka telinga kita mendengar bahwa doa apa yang harus kita doakan. Roma 8 ayat 26 dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh sendiri yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk diperlengkapi di masa kesesakan ini. Tuhan memperlengkapi kita dengan terus berdoa dan berpuasa. Karena kalau di sini dibilang setahun, tapi kita bilang Tuhan jangan setahun Tuhan. Percepatan terjadi. Maka kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhan mencari wanita-wanita WBI untuk berdoa dan bersungguh-sungguh. Maka di ayat yang ke-10, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, panen buah-buahan lain juga tidak ada. Tapi ayat 11, gentarlah hai perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah, bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ini sedang kita alami, yaitu kita berdoa puasa. Kita hidup sederhana, kita hidup di rumah, tidak juga pergi ke mal-mal. Maka kita sedang dikatakan tanggalkan, bukalah pakaianmu, kenakan kain kabung pada pinggangmu. Iya, kadang-kadang kita seharian pakai daster mungkin, baju rumah. Iya, tetapi ayat 12 dia katakan ratapilah, syafaatlah, ratapilah ladangmu yang permai, pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat, ladang berbicara pelayanan, jemaat dan seluruh, dan juga berbicara pekerjaan kita, ya keluarga kita dan seluruhnya. Dan dikatakan itu harus doa syafaat buat keluarga, buat pelayanan. Dan juga di sini ayat 13, syafaatilah, ratapilah tanah bangsaku. Ini berdoa syafaat buat bangsa, berdoa syafaat buat tempat di mana kita ada. Di dalam Yeremia 29 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, dan berdoalah buat kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu dan keluargamu, anak cucumu dan pelayananmu. Maka kita harus usaha kita berdoa ini berusaha. Terus kemudian kita usaha melalui Zoom ini, iya kita bisa berkumpul. Terus kemudian kita berdoa. Dan di sini dikatakan ratapi tanah bangsa
bangsaku yang ditumbuh di semak duri dan putri malu. Bahkan segala rumahmu tempat bergirang-girang, yaitu mal-mal di kota yang penuh keriaan. Iya, kita berdoa tempat-tempat yang rasanya banyak ada tempat-tempat yang ini Tuhan suruh kita berdoa juga. Iya, karena banyak hal yang sudah ditutup sekarang ya. Segala purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu ayat 14 sudah berubah menjadi kesepian. Kota kita sudah sepi. Iya, bukit dan menara semua sepi, saudara. Dan dikatakan sudah menjadi tanah rata untuk selamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, di tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Ayat 15 ayat kita WBI, di mana dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya, ini artinya jangan berhenti berseru, terus berseru seperti janda. Iya, ibu janda yang terus datang pada hakim yang lalim. Tuhan memberi contoh ini, ibu janda yang dijawab oleh Tuhan. Karena dia terus berdoa, terus meminta. Sama seperti wanita Syro-Fenisia yang terus dia tidak malu disuruh pergi, bahkan tidak didengar, dia terus mencari sampai Tuhan bilang kepada dia bahwa hai ibu besar imanmu. Tuhan akan berkata pada kita WBI, hai ibu-ibu WBI besar iman. Ulang, apapun yang kau doakan Tuhan sudah jawab. Amin, saudara. Ini ayat yang dikatakan sampai dicurahkan roh dari atas. Minta terus Roh Kudus pimpin kita, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, artinya kelimpahan luar biasa. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Yang penting, saudara, kebenaran. Maka dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera akibat kebenaran. Dampak dari kebenaran ini ialah ketenangan. Indonesia tenang. Semua gembala-gembala juga tenang. Ya, jemaat tenang ya. Dan tenteram untuk selamanya. Jadi kebenaran, damai sejahtera, tenang dan tenteram untuk selamanya. Bangsaku Indonesia akan diam di tempat yang damai. Kita nggak takut kekurangan lagi. Iya, nggak takut. Iya, untuk berkumpul beribadah. Iya, semua akan damai. Dikatakan di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kita terus berdoa karena 30.000 yang dikatakan orang dari penjara yang begitu punya kekerasan dan sudah lepaskan. Kita berdoa supaya juga Tuhan membuat kita tidur tentram, supaya Tuhan menjaga mereka bertobat benar-benar. Maka di sini hutan akan runtuh seluruhnya, kota akan direndahkan serendahnya. Akibat ini, saudara, kita berdoa terus, maka Tuhan akan membuat orang-orang rendah hati. Dan dikatakan berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Saya percaya, saudara, yang tertekan, yang merasa harus kerja berat, Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan juga berbicara kepada teman-teman dari Ayub. Tuhan bilang, Ayub, teman-teman Ayub, kau berbicara tidak benar tentang aku. Karena dia pikir Ayub sakit, anak-anaknya mati, itu dosa. Karena dosa. Padahal ada hal yang sedang Tuhan buat pelajaran bagi Ayub. Dan saudara, Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan adalah Allah yang setia. Dan dia katakan pada teman-temannya, kamu harus datang ke Ayub. Karena hanya doa Ayub yang akan dijawab. Oh, luar biasa. Doa Anda yang akan dijawab. Maka mereka datang dan mereka menabur di Ayub. Mereka menabur. Maka saat kita berdoa, kita nggak usah takut khawatir apapun. Karena urusan Tuhan, bahwa kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, di dalamnya akan mengalir aliran-aliran sungai. Maka di dalammu akan bertumbuh berkat-berkat Tuhan itu akan
ada datang ke dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam masa ini orang takut nanti akibatnya akan ada kemiskinan, kegoncangan ekonomi. Tetapi jangan takut, kita semua akan diberkati. Kita akan melihat banyak yang punya beban berat, ia sapi dan keledai juga akan mendapatkan kelepasan. Dan Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelepasan. Doa kita pasti Tuhan jawab. Jangan lupa, ya, jangan lupa rendah hati, jangan lupa pakai otoritas Tuhan. Tuhan hentikanlah dan percaya Tuhan menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati.